Injil Matius pasal 21. Dan ketika mereka mendekati Yerusalem dan sudah datang ke Betfage pada Gunung Zaitun, maka Yesus mengutus 2 murid dengan berkata, "Pergilah ke dalam desa di hadapanmu, dan kamu akan segera mendapati seekor keledai betina terikat dan seekor anak keledai bersamanya. Lepaskanlah dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau seseorang mengatakan apapun kepadamu, kamu akan berkata, Tuhan memerlukannya, dan segera ia akan mengirimnya." Semua ini terjadi supaya dapat digenapi yang dikatakan oleh Nabi dengan berkata, "Beritahukanlah kepada Putri Sion, lihatlah raja engkau datang kepada engkau, lemah lembut dan duduk di atas seekor keledai betina dan anak keledai jantan." Dan murid-murid itu pergi dan berbuat seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka, dan membawa keledai itu dan anak keledai itu, dan mengalasi di atas kedua keledai itu pakaian-pakaian mereka, dan mereka mendudukkan Yesus di atasnya. Dan kerumunan yang sangat besar menghamparkan pakaian-pakaian mereka di jalan. Orang-orang lain memotong cabang-cabang dari pohon-pohon dan menghamparkannya di jalan. Dan kerumunan yang mendahuluinya dan yang mengikutinya berteriak dengan berkata, "Hosana kepada Putra Daud! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana di tempat tertinggi!" Dan ketika ia datang ke dalam Yerusalem, seluruh kota digemparkan dengan berkata, "Siapakah orang ini?" Dan kerumunan itu berkata, "Ini adalah Yesus, nabi dari Nazaret di Galilea." Dan Yesus pergi ke dalam bait Elohim dan mengusir semua mereka yang menjual dan membeli dalam bait itu, dan menjungkal balikkan meja-meja penukar-penukar uang dan kursi-kursi mereka yang menjual burung-burung merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu sudah membuatnya sarang pencuri-pencuri." Dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh datang kepadanya di dalam bait, dan ia menyembuhkan mereka. Dan ketika imam-imam kepala dan para penyalin kitab melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukannya, dan anak-anak yang berseru di dalam bait dengan berkata, "Hosana kepada Putra Daud," mereka sangat tidak senang. Dan berkata kepadanya, "Dengarkah engkau apa yang dikatakan anak-anak ini?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Ya, tidakkah kamu pernah membaca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusui, engkau sudah menyempurnakan puji-pujian?" Dan ia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu ke Betania, dan ia bermalam di situ. Adapun pada waktu pagi, sementara ia kembali ke kota, ia lapar. Dan ketika ia melihat sebuah pohon ara di pinggir jalan, ia datang padanya dan tidak mendapat apapun padanya kecuali daun-daun saja, dan berkata padanya, "Biarlah tidak ada buah bertumbuh dari engkau mulai sekarang untuk selama-lamanya." Dan segera pohon ara itu mengering. Dan ketika murid-murid melihatnya, mereka takjub dan berkata, "Alangkah cepatnya pohon ara itu mengering." Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu mempunyai iman dan tidak ragu-ragu, kamu tidak akan hanya berbuat itu yang sudah terjadi pada pohon ara itu, tetapi juga jika kamu akan berkata kepada gunung ini, 'Berpindahlah engkau dan terlemparlah engkau ke dalam laut,' itu akan terjadi. Dan segala sesuatu apapun yang kamu mohon dalam doa,
Dengan percaya, kamu akan menerimanya. Dan sesudah ia datang ke dalam bait, imam-imam kepala dan ketua-ketua masyarakat datang kepadanya. Sementara ia mengajar, dan mereka berkata, "Oleh wewenang apakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberi engkau kewenangan ini?" Dan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Aku juga akan menanyai kamu satu hal, yang jika kamu memberitahu aku, demikianlah aku akan memberitahu kamu oleh wewenang apa aku melakukan hal-hal ini. Baptisan Yohanes, dari manakah itu? Dari sorga atau dari manusia?" Dan mereka berbahas-bahasan di antara diri mereka dengan berkata, "Jika kita berkata dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Jika demikian, mengapakah kamu tidak mempercayai dia?' Tetapi jika kita akan berkata dari manusia, kita takut akan masyarakat, karena mereka menganggap Yohanes sebagai seorang nabi." Dan mereka menjawab Yesus dan berkata, "Kami tidak dapat memberitahu." Dan ia berkata kepada mereka, "Aku juga tidak memberitahu kamu oleh wewenang apa aku melakukan hal-hal ini. Tetapi apakah pendapatmu? Seorang tertentu mempunyai 2 orang putra, dan ia datang kepada yang pertama dan berkata, 'Putraku, pergilah bekerja hari ini di kebun anggurku.' Ia menjawab dan berkata, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia berubah pikiran dan pergi. Dan ia datang kepada yang kedua dan berkata demikian juga. Dan ia menjawab dan berkata, 'Aku pergi, Pak.' Dan ia tidak pergi. Yang mana dari keduanya melakukan kehendak ayahnya?" Mereka berkata kepadanya, "Yang pertama." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa para pemungut cukai dan para pelacur pergi ke dalam kerajaan sorga mendahului kamu. Karena Yohanes datang kepadamu dalam jalan kesucian, dan kamu tidak mempercayai dia. Tetapi para pemungut cukai dan para pelacur mempercayai dia. Dan kamu, bahkan ketika kamu melihat hal itu, tidak berubah pikiran sesudahnya, supaya kamu dapat mempercayai dia. Dengarkanlah para belain. Ada seorang tuan rumah tertentu yang menanam sebuah kebun anggur dan membuat pagar tanaman di sekelilingnya, dan menggali lubang pemeras anggur di dalamnya, dan membangun menara, dan menyewakannya kepada petani-petani, dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ketika musim buah mendekat, ia menyuruh hamba-hambanya kepada petani-petani itu, supaya mereka dapat menerima buah-buahnya. Dan petani-petani itu menangkap hamba-hambanya, dan memukul yang satu, dan membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Lagi ia menyuruh hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang pertama. Dan petani-petani itu melakukan hal yang sama kepada mereka. Tetapi pada akhirnya ia menyuruh putranya sendiri kepada mereka dengan berkata, "Mereka akan menghormati putraku." Tetapi ketika petani-petani itu melihat putra itu, mereka berkata di antara diri mereka sendiri, "Ini adalah ahli waris. Datanglah, biarlah kita membunuh dia, dan biarlah kita merampas warisannya." Dan mereka menangkap dia dan melemparkan dia keluar kebun anggur dan membunuhnya. Oleh karena itu, ketika tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan ia perbuat kepada petani-petani itu? Mereka berkata kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dengan kejam, dan akan menyewakan kebun anggurnya kepada petani-petani yang lain, yang akan menyerahkan kepadanya buah-buah pada musimnya." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak pernahkah kamu membaca dalam tulisan-tulisan kudus
batu yang ditolak oleh pembangun-pembangun. Yang sama itu sudah menjadi kepala penjuru. Ini adalah perbuatan Tuhan, dan ini sangat mengagumkan dalam pandangan mata kita. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, kerajaan Elohim akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah-buah bagi dirinya. Dan barang siapa yang jatuh ke atas batu ini akan dipatahkan. Tetapi ke atas barang siapa batu ini jatuh, dia akan dihancurkan sampai menjadi bubuk. Dan ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar parabel-parabelnya, mereka sadar bahwa ia berbicara tentang mereka. Tetapi ketika mereka mencari kesempatan untuk menangkap dia, mereka takut kepada kerumunan, karena kerumunan itu menganggap dia seorang nabi.